Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 153420001. Saya dari jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membawakan materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 tentang mata kuliah yaitu mata kuliah metodologi pengembangan afektif PAUD. Baik, langsung yaitu materi pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian metodologi pengembangan afektif PAUD. Metodologi adalah ilmu yang mempelajari metode, sedangkan afektif artinya perilaku atau sifat. Jadi, metodologi pengembangan afektif PAUD adalah ilmu yang mempelajari metode dan perilaku atau sifat yang ada pada anak usia dini. Baik, materi pertemuan yang kedua yaitu yang pertama mempelajari tentang hakikat afektif, yang kedua komponen-komponen afektif, dan yang ketiga strategi dan pemahaman nilai-nilai afektif. Lanjut, yaitu yang pertama hakikat pembelajaran afektif, yang dimana menurut Anderson yaitu yang dikutip pada tahun 1941, sependapat dengan Bloom bahwa karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. Yang kedua, komponen-komponen afektif. Menurut Hawkins dan Mothersbaugh yang dikutip pada tahun 2010 halaman 392, yaitu memiliki 3 komponen, yaitu kognitif, kepercayaan, afektif, perasaan, dan yang perilaku, kecenderungan tanggapan. Yang ketiga yaitu strategi dan pemahaman nilai-nilai afektif. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis, yaitu garis-garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Ranah kognitif itu dibagi menjadi 5, yaitu aspek afektif. Yang pertama, A. Menerima atau memperhatikan, atau receiving atau attending, yang dimana aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar, yaitu rangsangan ini bisa berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Bagian B, menanggapi atau biasa disebut responding. Pada aspek ini, peserta didik bisa melibatkan dirinya secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksinya. Contohnya, muncul keinginan peserta didik untuk mempelajari hal-hal tentang bela negara, yaitu yang bagian C, menilai atau menghargai, atau kata lain valuing. Pada aspek ini, peserta didik sudah mampu memberikan penilaian suatu kejadian itu, baik atau buruk. D, mengatur atau nama lain organization, yang dimana aspek ini peserta didik sudah bisa mengkombinasikan dua nilai berbeda sehingga terbentuk perbaikan nilai secara umum. Yaitu selanjutnya E, karakteristik dengan suatu nilai, yang dimana aspek ini merupakan aspek tertinggi di ranah afektif sehingga peserta didik sudah mampu memadukan semua nilai sehingga tercermin dari kepribadian peserta tingkah lakunya. Baik, lanjut ke materi pertemuan ketiga. Yang pertama, mempelajari tentang definisi afektif. Yang kedua, tingkatan ranah afektif dalam taksonomi Bloom. Yang ketiga, afektif yang berkaitan dengan konsep diri. Dan yang keempat, keterkaitan ranah afektif terhadap psikomotorik. Baik, yang pertama kita mempelajari tentang definisi afektif. Yang pertama yaitu konsep diri. Konsep diri itu adalah cara menentukan konsep tetapi belum menemukan jati diri. Yang kedua, kesehatan mental yang adalah mental yang baik
untuk menentukan kepercayaan diri seorang anak. Baik, yang ketiga, dinamika kelompok yang artinya cara bagaimana mempersiapkan anak untuk bersosialisasi. Keempat, yaitu bersifat egosentris, yang dimana anak mementingkan diri sendiri atau sikap kepemilikannya sangat tinggi. Yang kelima, motivasi. Motivasi dimana kita sebagai guru menjadi motivator untuk seorang anak usia dini. Yang kedua, tingkatan ranah afektif dalam taksonomi Bloom. Itu terbagi lagi. Yang pertama, receiving atau attending, yaitu artinya menerima atau memperhatikan. Dan terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu awareness, artinya kesadaran. Willing to receive, yaitu artinya kemauan untuk menerima. Yaitu yang ketiga, control atau select attention, artinya perhatian tertentu adalah tidak semua anak menerima perkataan kita. Materi kedua yaitu yang kedua, responding atau menanggapi atau tanggapan. Bagian-bagiannya yaitu pertama, evaluation in responding, yang dimana persetujuan dalam respon, yang dimana anak setuju dulu lalu merespon. Yang kedua, willingness to respond, artinya merespon secara sukarela, yang dimana anak merespon secara tanpa paksaan. Bagian C atau yang ketiga, satisfaction in response, yang artinya kepuasan dalam merespon, yang dimana anak itu sudah mendapatkan kepuasannya. Contohnya, anak sudah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Misalnya, anak tahu kenapa berbohong itu tidak bagus untuk dilakukan. Yang ketiga, valuing terbagi menjadi 3, yaitu acceptance of value, yang artinya menyetujui. Yang kedua, preference of value, artinya mencari referensi, yang artinya apakah benar tidaknya apa yang dikatakan oleh gurunya. Yang ketiga, komitmen, yang berarti anak sudah berjanji untuk apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan yang keempat, organization atau mengatur. Selanjutnya, conceptualization of a value, atau konsep yang telah diterima di dalam diri anak. Selanjutnya, organization of value system, artinya mengatur diri sendiri. Misalnya, kita meminta tolong kepada anak, tetapi kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada anak. Yang kelima, karakteristik by value, atau itu dibagi menjadi 2, yaitu generalisate atau menggeneralisasikan. Selanjutnya, karakteristik, yaitu karakteristik anak. Pertemuan keempat yaitu yang pertama, pola asuh permisif, yang dimana gaya pola pengasuhan ini anak itu bersifat dimanjakan. Yang kedua, pola asuh otoriter, adalah gaya pengasuhan bersifat memaksa. Dan yang ketiga, pengasuhan demokratis, yang dimana adalah gabungan dari pola asuh otoriter dan permisif. Orang tua tetap memberlakukan peraturan dalam prakteknya. Selanjutnya, materi pertemuan kelima yaitu keterkaitan ranah afektif dengan ranah psikomotorik. Dari hasil belajar afektif yaitu dimana kemauan untuk menerima. Kalau untuk hasil belajar psikomotorik yaitu segera memasuki kelas pada waktu guru datang dan duduk paling depan dengan mempersiapkan kebutuhan belajar. Baik, materi yang keenam yaitu ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Materi yang ke-7, afektif, berkaitan dengan konsep diri, yaitu konsep diri adalah
evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya. Baik, itulah materi yang saya bawakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.